Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Jumpa kembali bersama channel kami, channel mekanik di sini, channelnya Kamoning Motor. Langsung saja ke tujuan, teman-teman, tanpa berlama-lama. Ini satu unit ya, kita kedatangan unit Mio GT. Nah, keluhan yang disampaikan oleh pemilik kendaraan motor ini kumat-kumatan penyakitnya. Dimana kondisi kadang susah dinyalakan ya, engine start tuh sulit ketika pakai elektrik atau dipakai engkolan atau dipakai kickstarter. Nah, ini kita coba periksa apa masalahnya, apakah memang tidak nyala sama sekali atau memang hanya sebatas sulit saja ya. Itu keluhan yang disampaikan teman-teman ya. Kadang-kadang kalau pas di turunan los mati sendiri, dinyalakan kembali susah. Nah, kita coba cek dulu untuk hal-hal terkait di unit ini teman-teman ya, untuk menilai atau memeriksa. Kita beberapa titik poin dulu yang kita periksa ya. Salah satunya adalah bagian titik kompresi terlebih dahulu teman-teman. Memeriksa titik kompresi ya, ini bukan mengajari, tapi kita jika memang tidak punya alat untuk compression gig, kita periksa secara manual saja ya. Karena memang kalau memang teman-teman kalau yang tentunya pemakai tentunya tidak detail ya, seperti teknisi atau mekanik yang sudah paham ketika memeriksa kompresi. Nah, ini kita asumsikan bahwa kita itu adalah pemakai, kita adalah pengendara motor yang situnya seperti keseharian seperti biasa teman-teman bekerja ataupun menggunakan motor ini, dimana ada keluhan yang sama. Yuk kita cari tahu seperti apa jika memang menemukan masalah seperti ini, seperti apa cara memeriksanya. Teman-teman minimalnya tahu dulu penyakitnya dari mana, sumber masalahnya dari mana jika memang jauh dari bengkel. Tapi ketika itu dekat dari bengkel, teman-teman silahkan saja ke bengkel terdekat ya. Tapi jika memang teman-teman jauh dari bengkel, kejadian sama dengan kasus yang saya tangani ini, jadi teman-teman setidaknya tahu lebih dini caranya seperti apa untuk memeriksa dan apa yang harus diperiksa ketika ada muncul kasus seperti ini. Yuk kita simak masalah motor ini seperti apa, dari mana, caranya seperti apa. Bukan menggurui, tapi kita berbagi pengalaman saja. Jadi ketika ada masalah seperti ini, teman-teman tidak terlalu panik apakah memang motor yang bermasalah dari engine atau masalah dari faktor-faktor lainnya. Yuk simak. Cara pertama, kita lihat dulu atau kita periksa dulu dengan manual untuk memeriksa bagian kompresi terlebih dahulu. Karena kenapa kita ke arah kompresi terlebih dahulu? Karena dimana motor susah dinyalakan ya, berarti ada beberapa faktor yang mengerucut ke arah kompresi. Karena kompresi itu adalah tekanan yang harus benar-benar padat sesuai spesifikasi dari engine atau dari motor ya. Jika memang keluar dari spesifikasi untuk tekanan kompresi, otomatis untuk nyalanya susah karena kurangnya tekanan. Yuk kita cek dengan cara yang mudah saja, yang simpel saja untuk memeriksa tekanan kompresi. Untuk memeriksa tekanan kompresi, teman-teman silahkan yang ada poros engkolnya, motor yang ada menggunakan kickstarter, maaf ya, kickstarter bukan poros engkol, yang memang mengarah ke cek putaran poros engkol dan tekanan kompresi di bagian ruang bakar ya. Di sini kita coba kickstarter, coba di engkol apakah memang ada tekanan atau tidak ya. Caranya atau teman-teman merasakannya seperti ini teman-teman ya. Jika kita menggunakan kickstarter, memang ada hentakan atau misalkan ada tendangan balik, terasa tendangan balik atau nahan. Nah, itu berarti kompresi dikatakan masih bisa dikatakan agak normal atau ada lah kompresi. Tapi jika los sama sekali, tidak ada hentakan, seperti tidak ada tendangan balik dari tekanan ini, berarti masalah memang mengerucut benar adanya atau prediksi kita ke bagian kompresi. Yuk kita coba seperti caranya teman-teman. Istilah seperti biasa. Nah, ini ngelos sekali teman-teman.
Nah, biasanya kalau memang kompresinya normal, tidak ada kebocoran ke bagian terkait ya. Contoh ring piston yang bermasalah, contoh valve atau klep yang bermasalah, atau silinder yang baret. Nah, biasanya ada hentakan teman-teman, jadi ini tidak ngelos seperti ini. Nah, ini kita sudah kontak on teman-teman, coba nyalakan. Nah, tidak nyala sama sekali. Oke teman-teman, untuk kompresi ini kita sudah periksa dengan cara yang tentunya sangat mudah. Tapi ya teman-teman juga harus memperhatikan faktor-faktor yang lain, tentunya bagian-bagian yang ada hubungannya dengan faktor nyalanya mesin. 3 faktor kinerja mesin. Jadi motor itu nyala ya ada 3 faktor penunjang. Tentunya ini yang kita periksa, satu kompresi yang baik, bahan bakar yang baik, ataupun juga dari pengapian yang baik ya. Intinya 3 dasar itulah yang tentunya menentukan nyala dan tidaknya motor ini. Tapi kenapa kita langsung mengarah ke kompresi? Karena motor ini kadang nyala ya, kadang nyala ketika sudah putaran lebih tinggi ya, di selah atau di engkol dengan kecepatan tinggi ya, dengan menggunakan kaki, terus di starter terus-terusan, nah baru dia nyala. Berarti ya untuk bahan bakar dan kompresi itu mungkin 60 atau 70%-an normal ya. Tapi dicek bagian kompresi ya, setelah kita memang susah nyala ya tentu ya, kalau susah nyalanya lama, nah ini mengarah ke bagian kompresi karena tekanan yang kurang ya. Mungkin paham teman-teman sampai situ ya. Tentunya ini ya setelah kita berbagai macam pemeriksaan tentunya ya, kalau memang detail tim teknisi yang lebih minta. Tapi untuk teman-teman yang keseharian tidak terlalu memahami untuk kondisi mesin seperti apa yang baik dan yang bermasalah, tentunya yang pemakai ya tentunya hanya sebatas kita jadi fungsi fasilitator kita buat kerja atau sarana bekerja atau sarana ke aktivitas yang lainnya ya. Jadi ini mengerucut ke bagian kompresi ya. Maka dari itu tentunya ini kompresi sudah kita ketahui bermasalah ya, bermasalah kompresi. Dan informasi juga menurut pemilik kendaraan, ketika motor ini nyala ada asap putih ketika di open gas, di keluar di bagian muffler atau bagian knalpot. Nah itu satu. Kedua, ada bunyi di bagian mesin ya, bunyi kasar atau engine noise yang muncul ketika masalah ini datang dan berbarengan dengan masalah ini datang. Maka dari itu ketika noise-nya muncul, asap putihnya juga muncul, kompresi juga loss. Nah ini kita lebih mengerucut masalah yang tadinya kita informasikan 3 faktor kinerja mesin atau faktor-faktor penunjang mesin bisa menyala dengan normal adalah dari bahan bakar yang baik, pengapian yang baik, kompresi yang baik. Kita mengerucut ke kompresi yang bermasalah. Setelah kita ketahui untuk masalahnya dari mana, oke, kita bisa simpulkan atau asumsikan 70% masalah sudah kita ketahui dari titik mana ya. Itu awal kita diagnosa teman-teman ya. Otomatis kita mengerucut 70% masalah muncul dari kompresi. Tentunya langsung saja kita ke penelitian pemeriksaan bagian kompresi. Caranya ya teman-teman, kalau memang sudah seperti itu, jika sudah paham untuk cara menganalisa atau mendiagnosa dan sudah ketemu masalah ataupun mengerucut ke kasus yang sama seperti yang saya tangani ini, teman-teman silahkan datang saja ke bengkel dan dikasih clue ke teknisinya ya, bahwa awalnya seperti apa, terus ketemu kita ada
seperti apa dan di mana masalah itu terjadi, ataupun ya kita lebih cenderung kemana, di mana titik yang jadi masalah, clue-nya dikasih ke mekanik, tapi kita jangan terlalu memaksakan bahwa kita bisa ya. Jadi tetap serahkan ke teknisi dan dipastikan informasikan keluhan-keluhannya supaya teknisinya pun cepat menangani ya. Teknisi pasti sudah jago, pasti sudah tahu, cuman ya kita tetap informasikan awal gejalanya seperti apa, terus juga untuk olinya juga seperti apa, intensitas pergantiannya teman-teman ya. Jadi ini beberapa faktor yang muncul ketika memang kompresi hilang, itu banyak sekali faktor ya. Satu, bagaimana kita cara mengganti olinya, apakah memang rutin, apakah memang telat ataupun kadang-kadang lupa, itu juga bisa jadi faktor bermasalahan. Apakah juga kita untuk bahan bakar, kebersihan filter udara, itu juga jadi salah satu faktor. Yuk. Oke teman-teman, ini kita sudah lakukan pemeriksaan secara mendetail dan membongkar tentunya untuk bagian dari daerah penghasil kompresi ya, kalau bisa dikatakan bahasa sederhananya ya. Nah, di sini ada beberapa poin penting teman-teman yang harus kita ketahui ya. Untuk bagian piston, nah di sini sudah ada kalau bahasa sini sih kasar ya, kasap kalau bahasa Sunda mah. Nah ini kenapa ini bisa kasap, nanti kita detailkan ya untuk masalah atau penyebab utamanya. Faktor utama ada bunyi kasar, ada di bagian dari sini ya, bergesekan. Ternyata untuk unit ini sudah dilakukan liner untuk bagian dari silindernya ya. Pada dasarnya untuk ini motor ini, untuk Yamaha Mio J series Mio GT, itu sudah di hasil silinder yang tentunya tidak bisa dilakukan quarter kalau memang mau menggunakan part yang aslian. Jadi ini dilinar menggunakan bos ya, selongsong besi seperti motor-motor sebelumnya. Jadi pada umumnya dikasih bos, upper bos kalau bahasa bengkel bilang. Oke, ini di sini kalau secara teman-teman bisa lihat secara detail atau secara jelas, tapi di sini memang kalau kamera tidak terlalu detail. Nah di sini sudah ada penyusutan volume karena ada gesekan yang berlebih akibat dari ada material tambahan dari luar. Nah, di sini ada kasar dan juga ada beda volume ya. Ada dua cenglongan lah kalau bahasa sini. Jadi posisi piston sudah mulai longgar teman-teman, tidak presisi. Itu yang menimbulkan suara kasar, itu yang menimbulkan ada asap putih atau smoky di bagian muffler atau knalpot ya. Muncullah itu ketika ada hal yang mengurangi kepresisian dari bagian kompresi. Kompresi menjadi tidak ada, kadang ada kadang hilang karena memang longgarnya si bagian piston. Aus karena ada penyusutan akibat gesekan yang berlebih atau ada material tambahan dari luar sehingga gesekan menjadi lebih kasar. Nah, seperti itu ya, permukaan menjadi kasar sehingga piston pun menjadi habis seperti ini, kasar seperti ada baiknya atau sebaiknya ini enggak seperti ini kalau bagusnya ya. Oke, satu itu. Jadi kita sudah ketemukan masalah utamanya adalah bagian dari piston yang sudah ada penyusutan, gesekan yang berlebih akibat ada material tambahan dari luar, dan juga efeknya ke bagian silinder yang menjadi lebih longgar, tidak presisi tentunya, lebih tepatnya ya. Seperti itu. Jadi teman-teman, gambarannya seperti itu. Jika teman-teman lebih detailnya itu belum terlalu atau tidak terlalu mengetahui ya, gambarnya seperti ini. Kenapa motor ini menjadi ngebul, susah nyala, kompresinya hilang, ataupun terjadi engine noise atau suara kasar di bagian suara yang bergesekan.
faktor utama yang menjadi penyakit atau penyebab keausan secara berlebih atau secara cepat drastis ini adanya kebocoran di bagian box filter udara ya di sini, sehingga material apapun yang tentunya dekat, karena memang ini motor bebek itu atau motor matic adalah motor yang tentunya lebih pendek ketimbang motor bebek, jadi jarak kerendahan ke tanah itu lebih rendah dan tentunya dekat dengan roda ya, jadi ground clearance tentunya lebih dekat dengan tanah, sehingga material apapun seperti batu, kerikil, pasir, nah itu masuk ke box filter sehingga terhisap ke bagian ini adalah ini untuk intiknya langsung masuknya. Nah ini kotor sekali. Nah, terhisap ke bagian throttle body. Nah ini throttle body pun teman-teman bisa lihat sangat kotor sekali untuk bagian throttle body ini, karena memang tidak ada saringan atau filterisasi ya, kotor sekali. Nah ini bagian bawah juga kotor, sangat kotor, lumpur teman-teman. Ini bukan karbon lagi yang ada di bagian untuk menipu, ini bukan karbon lagi tapi ini lumpur. Coba detailkan, coba lepas. Nah ini lumpur bukan karbon. Biasanya ini yang terjadi penumpukan isi adalah karbon, tapi ini lumpur pasir lah ya, sehingga masuk ke bagian ruang bakar ini teman-teman. Nah, terhisap lah tentunya seperti itu. Nah di sini juga ada penumpukan lumpur. Jadi itulah penyebabnya unit ini menjadi susah nyala, menjadi ada asap putih di knalpot ketika open gas, ada engine noise tentunya atau suara mesin menjadi kasar. Oke, seperti itu teman-teman gambarannya, dan ini bukan berarti kita bisa fokus dari sini. Kadang diantara kalau misalkan ada masalah di unit itu memang dinamis teman-teman, tidak hanya terpaku dari sini, banyak sekali faktor-faktor yang lain yang tentu menyebabkan kasus yang sama seperti ini. Jadi tersangka utamanya adalah bagian box filter yang bolong, sehingga efek-efek yang tentunya tadi dikeluhkan oleh pemilik kendaraan ini juga sudah detail dicek sama kita atau sama saya, tentunya itu biang keroknya ada di bagian box filter. Oke, itu saja. Saya hanya menyampaikan penyebabnya, hanya menyampaikan detail dari sumber masalahnya dari mana ya. Jadi teman-teman yang tentunya menonton video ini, jika tidak selesai sampai pemasangan ya tentunya saya tidak sampai pemasangan selesai, karena hanya membahas tentang penyebabnya apa, sumber masalah dari mana, efek-efek yang dihasilkan itu seperti apa, dan tentunya teman-teman tinggal menyikapi bahwa harus seperti apa cara menghindari ketika kasus ini muncul, atau ketika kita mengharapkan tidak munculnya kasus yang sama seperti ini. Jadi teman-teman silahkan periksa untuk box filter, ganti filter udara secara rutin ya, tentunya untuk bisa menganalisa atau bisa mengatasi penyebab ini lebih awal, sehingga kejadian seperti ini tidak muncul di motor teman-teman semuanya. Baik, itu saja yang saya sampaikan di video kali ini. Mudah-mudahan berfaedah, mudah-mudahan bermanfaat, tentunya menambah wawasan buat kita semua ya. Mohon maaf sekali ini bukan menggurui, hanya sebatas kita berbagi pengalaman saja, berbagi informasi saja, supaya kita lebih bisa memahami kondisi motor teman-teman ya. Tidak sedikit-sedikit kita kebingungan, tapi ataupun tidak sedikit-sedikit motor cepat rusak. Kalau misalkan kita lebih detail atau lebih bisa kita lebih untuk menjaga, tentunya menjaga kekhawatiran seperti ini, motor pasti lebih
awet. Karena motor tergantung dari pemiliknya, bukan tergantung ke teknisi yang menangani. Yang menangani ya tetap standar, semua bengkel pasti mengharapkan motor tadinya rusak jadi baik ya, bukan hanya mengharapkan motor teman-teman itu rusak. Enggak, kalau rusak itu kembali lagi, kalau memang rusak itu rezekinya udah kita saling berkesinambungan. Teman-teman punya uang, motor rusak, datang ke bengkel ya, bengkel dapat rezeki, perbaiki, motor jadi bagus lagi. Oke, itu saja. Mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi di video yang selanjutnya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.